Shalom Elohim kepada semua anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Shalom Elohim kepada kita sekalian. Dengan penuh kerendahan hati izinkan saya untuk menyampaikan kepada kita sekalian firman Tuhan yang terambil dalam Wahyu pasalnya yang ke-16 ayatnya yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ke-16 ini telah disingkapkan tentang murka ketujuh malapetaka yang akan menimpa bumi ini. Dan di antaranya adalah bisul-bisul. Dan kita boleh lihat pada saat ini yang diartikan dan disampaikan oleh malaikat jemaat, yang disampaikan oleh firman-Nya ini kepada kita sekalian, di mana pada saat ini kita boleh lihat bisul-bisul, wabah yang baru yaitu charmon atau cacar monyet. Itu adalah bisul-bisul yang mengenal seluruh tubuh orang-orang yang telah menerima cairan vaksin, orang-orang yang menerima cairan vaksin itu. Dan di ayat yang kedua saya baca kembali ya Bapak Ibu. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Di mana orang-orang karena pekerjaan, karena tuntutan tidak bisa makan, takut kehilangan segala sesuatu dan mereka terpaksa untuk menerima cairan binatang itu. Ada banyak orang yang tidak mau menerima, tetapi karena tuntutan pekerjaan, karena semuanya. Jadi mereka yang menerima tanda binatang itu dan sujud menyembah. Artinya mereka memakai kepada tunduk kepada sistem daripada binatang itu, patung binatang itu. Jadi mereka kemana-mana mereka memakai tanda daripada binatang itu. Mereka memiliki identitas daripada enam-enam itu. Jadi di mana charmon yang sementara ini mulai ada di luar negeri dan sudah ada juga di Indonesia, di mana murkanya itu kepada mereka yang telah menerima cairan dalam botol vaksin itu. Dan itu adalah efek yang diterima dan akan dialami oleh anak-anak Tuhan, apalagi mereka yang telah menerima cairan itu jab 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya itu. Dampaknya itu akan luar biasa Bapak Ibu. Saya diingatkan pada penglihatan saya di 2 bulan yang kemarin, di mana ketika 5G itu telah aktif Bapak Ibu, orang-orang akan banyak berjatuhan. Seperti ada asap yang keluar dari telinga-telinga mereka. Tiba-tiba mereka jatuh di jalan-jalan, mereka sedang bekerja, membawa mobil atau apapun itu, mereka lalu terkapar karena efek daripada cairan yang mereka pakai itu, yang mereka pikir bahwa itu adalah baik untuk tubuh. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan bahkan mengapa pada saat ini manusia itu tersesat dan tahu mereka menerima tanda itu, mereka tidak tahu bahwa itu adalah tanda bilangan 66 atau tanda Dajjal, karena mereka tidak menanyakan kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Mereka hidup dalam pergaulan dengan dunia, mereka tidak bertobat dan mereka mengandalkan iman mereka kepada hamba-hamba Tuhan, kepada gerejanya, sehingga gereja juga bahkan hamba-hamba Tuhan yang welcome terhadap cairan ini. Dan kita boleh lihat Bapak Ibu saat ini dampaknya, efeknya, kematian semakin hari semakin meningkat. Bahkan di zaman waktu saya masih kecil Bapak Ibu, itu kematian itu jarang Bapak Ibu, dan bahkan orang-orang yang usianya sudah lanjut yang mengalami kematian. Tetapi saat ini kematian itu terjadi di anak-anak kecil, orang-orang besar, dewasa,
lansia, bahkan yang hampir semuanya itu mereka yang telah menerima cairan dalam botol vaksin itu. Dan gejalanya sama, jantung, berdebar-debar, dan lain-lain. Janganlah kita mau dibodoh-bodohi oleh dunia ini dan sistemnya yang sedang berjalan pada saat ini. Ingat bahwa sistem antikris telah berlaku dan telah berjalan dan sedang berjalan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, di mana di dalam firman-Nya dikatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Kita boleh buka di Efesus 5 pasalnya yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada sebab hari-hari ini adalah jahat. Jadi waktu-waktu ini carilah Tuhan, saudara-saudara. Iblis menipu kita sejak dahulu kala untuk kita sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan, dengan semua hal-hal yang menurut kita itu baik untuk kita makan kebutuhan-kebutuhan di dunia ini. Tetapi kita dicerat oleh berbagai-bagai hawa nafsu dunia dan akhirnya kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kita melupakan kita punya identitas, kita punya karakter yang dari surga itu, yang Tuhan Yesus mau untuk kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika saudaramu atau mereka-mereka yang pada saat ini bahkan ke depan akan mengalami lebih lagi di mana murka Tuhan, bisul-bisul itu akan terjadi untuk tubuh-tubuh mereka, satu hal, mari tetaplah berpengharapan, jangan menghujat atau menghujat nama Tuhan atau mempersalahkan, tetapi ketika engkau mengalami penderitaan, kengerian karena bisul-bisul yang sangat menyakitkan itu, engkau harus tetap bersyukur dan berpasrah diri, bertobat, meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus. Jangan engkau kecut dan tawar hati dan engkau hilang pengharapan. Sebab engkau karena buta tuli dan telanjang, engkau telah menerima cairan binatang itu. Karena itu jika pada saat ini engkau yang telah menerima, namun engkau belum bertobat dan engkau katakan bahwa itu bukan tanda enam-enam, engkau bertobat sungguh-sungguh. Dan engkau hamba Tuhan, bahkan apapun engkau pergi kemana saja, engkau tidak menerima tanda itu, tetapi engkau memakai sertifikatnya, engkau harus bertobat sungguh-sungguh. Karena datamu telah dibaca, maka mereka juga akan mengejar-ngejar. Walaupun pada saat ini kita sudah tidak dengar problem about COVID-19, but kita harus tetap berjaga-jaga. Sebab akan ada lagi vaksinasi yang akan digencarkan segencar-gencarnya. Semua itu diprogram dan program pemerintah, di mana negara-negara yang bekerja sama dengan PBB, di mana kaki tangan daripada elit global Lucifer itu sendiri. Jadi ini hari-hari yang jahat. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menolong engkau, hanya Tuhan Yesus Kristus itu. Karena itu bertobat sungguh-sungguh, berdoa, duduk diam di kakinya ketika kalau engkau sudah terlanjur menerima cairan binatang itu, bertobat. Namun jika engkau juga engkau tidak menerima, namun engkau memakai sertifikatnya, bertobat, bakar sertifikat itu, minta ampun sungguh-sungguh di hadapan hadirat Tuhan, lalu engkau bertobat, ambil komitmen untuk hidup baru. Saudara-saudara, saya tidak sedang menakut-nakuti, tetapi ini ya dan amin, semuanya firman ini yang keluar daripada mulut Allah tidak akan keluar begitu saja, tetapi akan melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Karena itu, sebelum hal itu terjadi atas dirimu, bertobat sungguh-sungguh. Jangan engkau takut, jangan engkau bimbang ragu, tetapi mendekatlah kepada Tuhan. Sebab hanya Dialah yang bisa menolongmu. Saudaramu tidak bisa, orang-orang sekelilingmu tidak bisa menolongmu. Yang hanya bisa menolongmu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karena itu saudara, walaupun keadaan ini sementara baik-baik saja, tetapi kita berjaga-jaga Bapak Ibu. Sebab tahun-tahun ke depan adalah masa tribulasi yang sangat dahsyat dan kengerian yang akan terjadi di muka bumi ini. Entah peperangan, entah penyakit sampar yang banyak-banyak, atau apapun. Marilah kita mendekatkan diri hanya kepada